Pada tahun 2008, seorang pria berusia 24 tahun bernama Rizky bersama 5 rekannya melakukan pendakian ke Gunung Semeru, gunung yang dikenal dengan keindahan sekaligus mistisnya. Mereka adalah pendaki berpengalaman. Pada hari ketiga pendakian, sesuatu pun terjadi. Setelah bermalam di Kalimati dan bersiap untuk summit Atta ke Mahameru, Rizky tiba-tiba menghilang. Rekannya yang terakhir melihatnya mengatakan bahwa Rizky terlihat sedang buang air kecil tak jauh dari tenda. Tapi setelah itu, ia tidak terlihat lagi. Mereka panik. Keesokan paginya, tim SAR langsung dikerahkan. Selama 5 hari penuh, kawasan sekitar Kalimati dan jalur pendakian disisir. Hutan, tebing, jurang, semua ditelusuri. Tapi hasilnya nihil. Tak ada jejak sama sekali. Lalu, di hari ke-6, sesuatu yang tak terduga terjadi. Rizky tiba-tiba muncul di pos Ranukumbolo. Ia berjalan dengan tenang, tubuhnya sehat, wajahnya pucat tapi tidak terlihat terluka atau kelaparan, hanya saja sedikit dehidrasi. Pakaiannya tidak menunjukkan bekas terjatuh atau tidur di alam liar. Tapi yang mengejutkan adalah ceritanya. Dengan suara pelan dan sedikit gemetar, Rizky berkata, "Saya tidak tahu kalau saya menghilang begitu lama. Saya merasa cuma 1 malam menginap di sebuah desa." Ia melanjutkan ceritanya, "Saya tersesat dan berjalan ke arah yang saya pikir kembali ke tenda. Tapi malah sampai ke jalan setapak yang asing. Tak lama kemudian saya melihat rumah-rumah. Ada anak kecil yang menyapa saya, lalu orang dewasa datang dan mengajak saya masuk. Saya diberi makan, dipersilakan tidur." Menurut Rizky, desa itu tenang. Orang-orangnya baik, tapi tidak banyak bicara. Ia menyadari sesuatu yang aneh. Tidak ada listrik, tidak ada suara kendaraan, bahkan lampu yang digunakan adalah lampu minyak. Pakaian warga pun seperti zaman dahulu, dari kain polos, lusuh, tapi bersih. Rizky pun menginap, tapi ketika bangun pagi, desa itu sepi. Rumah-rumah seperti kosong. Lalu saya keluar dan mendapati saya sudah dekat Ranukumbolo. Pihak tim SAR meminta Rizky menunjukkan lokasi desa itu. Ia mengaku bisa mengenali jalur yang ia lalui. Tapi ketika mereka sampai di tempat yang ia maksud, yang ada hanyalah pepohonan rapat dan lereng yang curam. Tidak ada desa, tidak ada tanda kehidupan manusia. Hingga kini, Rizky tidak lagi melakukan pendakian. Ia mengatakan, ia tidak takut, tapi merasa tidak diizinkan kembali.